Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Selasa ya. Tanggal berapa sih? 7. Tanggal 7 ya. Pak Jabi udah keluar belum? Iya, hari ini kita belajar fasakh dan li'an. Ya, li'an. Apa itu fasakh? Makanya jangan wal fasakh, bukan wal fasakh, wal fakhsya wal munkar gitu ya. Fasakh dengan fasakh, fakhsya beda ya gitu. Fasakh ya. Apa sih fakhsya itu? Membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami istri. Talak juga begitu, melepaskan juga ya hubungan antara suami istri. Fasakh terjadi apabila ada celah pada akad nikah atau ada sebab baru yang mencegah berlangsungnya hubungan suami istri. Itu fasakh ya. Contohnya kayak gini nih. Kan kemarin ada hadis Nabi, ada orang nikah kemudian seorang budak datang. Betul gak? Seorang budak datang bahwa mempelai laki-laki dan mempelai perempuannya satu susuan. Ini harus dipasah ini. Harus dipisahkan gitu. Padahal dia nikah nih, udah nikah. Itu namanya fasakh gitu. Jadi terjadinya perceraian itu ada sebabnya. Ya, gitu. Jadi dipisahkan gitu. Jadi apabila akad sudah sempurna dan selesai, kemudian diketahui bahwa ya, sang istri yang dinikahi ternyata saudara sesusuannya, maka akadnya harus dipasah. Kalau yang ketahui saudara jauh, saudara jauh, sepupu aja boleh. Iya, kalau sepupu anakmu sama anak kakakmu menikah boleh nggak? Boleh. Yang boleh satu susuan. Apalagi diketahui dia adik kandungmu gitu kan, bapakmu umpamanya punya istri banyak gitu kan, punya istri banyak nih. Kan nggak semua orang yang nikah istrinya banyak itu dia ngasih tahu sama istri yang ini, gitu nggak? Gitu nggak? Nyumpet-nyumpet nih yang 3 istrinya nih punya anak perempuan, ada yang laki-laki gitu. Terus tiba-tiba anak-anaknya ini ketemu gitu, nikahlah dia. Ini harus dipasah. Begitu kan? Paham sekarang kan? Fasakh itu beda dengan talak ya. Fasakh itu beda dengan talak. Ini yang dibilang fikih munakahat. Ada nggak yang kayak gitu orang terjadi? Gitu. Makanya kalau orang mau nikah lagi kasih tahu. Kalau kamu mau nikah lagi nih, kasih tahu sama istrimu, sama anak-anakmu. Ini loh istriku yang kedua, ini ku istri yang ketiga,
ini istri yang keempat, ini punya anak, ini saudara-saudaramu ini. Jangan sampai nanti kamu menikah gitu. Jadi pusing mau nikah lagi dia pusing. Ngomong aja Ndri gitu ya kan. Gitu. Nggak apa-apa. Lebih baik kamu dimarahin istri pertama gitu ya kan, dimarahin istri pertama. Toh dia juga nerima nantinya, betul nggak? Ujung-ujungnya. Kemudian yang kedua, apabila ada anak kecil yang belum balik, baik laki-laki maupun perempuan, diakad oleh seorang yang bukan ayah atau kakeknya gitu. Kemudian keduanya balik, maka masing-masing mereka memilih hak untuk memilih antara meneruskan atau mengakhiri hubungan pernikahannya. Hal ini disebutkan dengan khiyar bulugh ya. Apabila mereka memilih mengakhiri hubungannya, maka itulah fasakh. Jadi belum balik itu dinikahin sama orang gitu ya kan. Itu mungkin terjadi sesuatu lah ya kan. Gitu. Itu fasakh, harus difasakh. Itu yang punya. Kemudian gini lagi, kalau ada pasangan suami istri, kemudian salah satunya murtad, masuk Kristen gitu, masuk Kristen murtad, ini harus difasakh, gitu ya. Apabila salah satu dari pasangan suami istri murtad dan tidak mau kembali kepada agama Islam gitu, maka akadnya harus difasakh karena sebab baru tadi yaitu murtad. Jadi fasakh. Jadi bukan pakai talak, harus difasakh. Kemudian apabila sang suami masuk Islam sementara istrinya enggan untuk memeluk Islam dan tetap musyrik gitu, maka pada saat itu akadnya harus dipasang gitu. Jadi kalau ditanya ada tuh orang yang lakinya masuk Islam istrinya enggak gitu, ada kan? Itu harus dipasang, bukan ditalak, dipasang ya. Dan talak dengan fasakh beda. Dengan kalau talak kan ada talak raji, ada talak bain. Dia tidak mengurangi talaknya. Kalau dia rujuk gitu kan. Tapi kalau fasakh sudah dia ada, tinggal nggak boleh ngulangin lagi. Kalau dia nikah lagi, talaknya tinggal 2. Kan talak ketiga tuh. Ya, talak saat pertama, kedua dan ketiga. Begitulah. Dan fasakh itu harus berdasarkan putusan hakim. Ingat tuh? Harus berdasarkan putusan hakim. Dia harus ke KUA dia. Jadi yang repot kalau pas nikah di RT lagi tuh. Kira-kira kalau nikah di RT bisa dipasakh enggak? Nggak bisa. Nggak bisa karena nggak ada putusan hakim. Ada catatan. Iya. Dah, kita lanjut yang kedua. Sekarang li'an ya. Apa tuh li'an itu? Kalau terjadi di rumah tangga nih, si istri atau si suami selingkuh ya. Gitu. Zina sama orang, selingkuh. Kemudian kan kalau orang zina kan saksinya 4. Betul gak? Saksinya 4. Terus kalau dia yang menyaksikan gitu, si suaminya yang menyaksikan, Enggak bisa hilang. hah? Tetap saksinya tetap 4 ya, walaupun suami sendiri yang menyaksikan. Bukan, ini li'an namanya. Oh ya, model Ini kita belajar li'an. masalah li'annya gitu. Masalah li'annya gitu. Apa sih ya, kita lihat. Bahasa Arab li'an itu diambil kata la'an. Apa sih la'an? Al-la'nu, yang berarti dilaknat, ya, laknat. Karena pada sumpah yang kelima suami yang melakukan li'an terhadap istrinya. Jadi kan saksinya 4 nih mestinya. Maka sumpahnya harus 4, yang kelima li'an. Sumpah. Yang kelima itu namanya li'an di surat 24 ayat 7. Wal khamisatu anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadzibin. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta. Orang yang menuduh berbuat zina dengan tidak mengajukan 4 orang saksi, kan zina harus 4 orang saksi, betul nggak? Gitu. Haruslah bersumpah dengan nama Allah 4 kali. Dia bersumpahnya 4 kali bahwa dia adalah benar dalam tuduhannya itu. Dia harus bersumpah menuduh orang itu 4 kali sumpahnya.
Kemudian dia bersumpah sekali lagi bahwa dia akan kena laknat Allah jika dia berdusta. Kalau saya berdusta, saya kena laknat. Jadi ini dibilang fikih li'an, ya. Ya, termasuk li'an. Jadi caranya begitu. Yang kelimanya itu yang liannya. Nah, kalau kayak di sini sumpah pocong. sumpah pocong. Nggak ada sumpah pocong dalam Islam. Modelnya ya gitu, yang kalau nggak percaya udah disumpah pocong aja gitu. Pakai dia sebut aja wallahi, demi Allah gitu ya. Kalau sumpah itu pakai nama Allah ya. Demi Allah. Nah. Jadi kalau ada suami yang menuduh 4 kali dia bersumpah, yang kelima itu kali itu. Yang kelimanya ya. Apabila sang istri mengingkari tuduhan suaminya, ya, dia bersumpah sebanyak 4 kali. Pada sumpah yang kelima, ia mengucapkan bahwa ia akan dilaknat oleh Allah. Apabila ternyata ucapan suaminya merupakan suatu kebenaran. Jadi begitu juga suaminya kalau benar gitu, yang perempuannya dilaknat. Ya. Dilaknat gitu ya. Di ayat selanjutnya itu ya. Wa yadra'u 'anhal 'adzaba an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadhibin. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Kalau suaminya menuduh zina kemudian dia tidak zina gitu, dia bersumpah juga si istri 4 kali. Ya, yang kelimanya li'an itu, melaknat gitu. Yang ayat ke-9-nya wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Dan sumpah yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpa istrinya jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar. Jadi dilaknatnya tergantung siapa yang benar dan salah. Kalau yang salah istrinya, maka Allah akan melaknat istrinya. Kalau suaminya yang berdusta menuduh, maka Allah akan melaknat suaminya. Ya. Jadi itu yang dibilang li'an ya. Ada aturannya. Itu ya. Itu jangan sembarangan. Jadi kalau dia zina langsung aja gitu, nggak bisa, harus ada li'an, harus ada itu. Maka nanti di hakim juga, kamu nuduh istrimu zina, siapa saksi sini? Nggak ada, cuma saya doang, li'an nih. Dia harus li'an. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Sahmah. Lalu beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hilal bin Umayyah, ini terjadi dulu. Makanya turun ayatnya. Ya, terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyinatu aw haddum fi dhahrika. Tunjukkanlah buktinya, atau kalau tidak ada bukti, aku dera punggungmu. Suruh tunjukkan bukti, kata Rasulullah. Lalu Hilal radhiyallahu an berkata, wahai Rasulullah, jika salah seorang di antara kami melihat secara langsung, ya, dia melihat nih secara langsung sendirian, seorang laki-laki pergi bersama istrinya, apakah masih dimintakan bukti atas hal itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyinatu wa illa haddum fi dhahrika. Tunjukkanlah buktinya, atau kalau tidak ada bukti, aku dera punggungmu. Hilal radhiyallahu an berkata, demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, saya benar-benar jujur, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan wahyu yang akan menjelaskan bahwa saya bebas dari hukuman dera di punggung saya. Jadi ayat di surat 24 ayat 6 dan 9 itu asbabun nuzulnya diturunkan berkaitan dengan Hilal bin Umayyah. Iya, gitu. Yang tadi kita bacakan ayatnya itu ya.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui istri Hilal, ya, menemui istri Hilal. Hilal pun datang dan mempersaksikan tuduhannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ya'lamu anna ahadakuma kadhibun, fahal minkuma ta'ibun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa salah satu dari kalian ada yang berdusta. Ya, pasti kalau enggak suaminya berdusta, istrinya berdusta. Karena itu, adakah di antara kalian yang mau bertobat? Ngaku aja. Baiknya Nabi itu. Jadi dikasih dulu jangan sama Nabi, ya. Lalu sang istri mempersaksikan kebohongan suaminya. Tetapi ketika masuk persaksian sumpah yang kelima, para sahabat menghentikannya. Mau yang kelima nih, dia bilang wallahi sampai yang kelima, para sahabat menghentikannya. Mereka berkata, sepertinya dia akan mengaku. Sepertinya dia akan mengaku, kata para sahabat. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, lalu sang istri menunda persaksian yang kelima. Dia ragu-ragu, takut dilaknat. Gitu, ragu-ragu. Dan menarik kembali persaksian yang sebelumnya sampai kami mengira bahwa dia akan mengakuinya. Menarik kembali persaksian yang empat sudah dilakukan. Kemudian sang istri berkata, aku tidak akan mencemarkan nama baik masyarakat selamanya. Lalu setelah mengatakan hal itu dia pergi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikanlah dia. Apabila dia melahirkan anak dengan kriteria bahwa kedua mata anaknya berwarna hitam, kedua bokongnya besar, dan kedua betisnya padat, maka anak itu adalah anak Syarik bin Syahmah. Sampai Nabi bilang begitu tuh sama istri Hilal bin Umayyah, karena dia berselingkuh dengan Syarik bin Syahmah. Itu hebatnya Nabi, tahu loh. Hebatnya itu karena petunjuk Allah. Jadi nanti persaksikan anaknya tuh. Kalau bokongnya besar, berwarna hitam, kedua bokongnya besar dan kedua betisnya padat, maka anak itu adalah anak Syarik bin Syahmah. Kemudian dia melahirkan anak sesuai dengan kriteria yang diputuskan, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti anak siapa? Anak selingkuh? Selingkuh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula ma madha min kitabillah kana li walaha sya'nu." Kalau bukan karena ketentuan Allah, ya, niscaya aku akan berurusan dengan dia. Jadi ada ketentuan. Begitu hebatnya. Jadi kalau anak kita atau bukan kelihatan itu. Jangan-jangan anak tetangga, gitu ya. Hati-hati, gitu ya. Dari fisiknya aja udah kelihatan. Iya, dari fisiknya saja sudah kelihatan, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laulal aimana lakana li walaha sya'n." Seandainya dia istri Hilal bin Umayyah tidak bersumpah, niscaya aku akan berurusan dengannya. Dia akan dihukum dengan hukuman dera. Jadi ini yang dibilang li'an. Ya, fikih kita ini kayak begini kan terjadi banyak di masyarakat, ya. Gitu. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita, keluarga kita, agar keluarga kita tetap sakinah, mawaddah, warahmah, dan Allah berikan rahmat kepada keluarga kita sehingga Allah masukkan kita dan keluarga kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.